Nah, kali ini Mimin bakal bahas sebuah film berjudul The Young and Prodigious T.S. Pivet. Adalah sebuah film petualangan yang dirilis pada tahun 2013. Film ini digarap oleh sutradara Jean-Pierre Jeunet. Menceritakan tentang kisah petualangan seorang anak laki-laki jenius berumur 10 tahun yang merasa kurang mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya dan akhirnya memutuskan untuk berpetualang ke berbagai kota, dari Montana ke Washington DC. Dan dia bercita-cita untuk menjadi seorang ilmuwan. Nah, gimana cerita lengkap dari film ini? Nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur filmnya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang bocah laki-laki berumur 10 tahun yang tinggal di sebuah daerah peternakan di Montana, Amerika Serikat. Bocah itu bernama T.S. Pivet. Sehari-hari dia bermain dan berpetualang dengan saudaranya. Tapi karena memang dia yang terakhir pintar dan serba ingin tahu, membuat 1 tahun yang lalu, dia pernah menyelinap ke kelas perkuliahan sains, di mana saat itu ada seorang profesor yang sedang menjelaskan tentang hukum alam energi dan menantang orang-orang yang ada di sana untuk mencoba membuat sebuah alat pembangkit energi tanpa batas. Setelah kelas itu selesai, T.S. ternyata mendatangi sang profesor. Dan sembari mengajaknya bersalaman, dia menerima tantangan sang profesor. Sang profesor hanya bisa tertawa melihatnya. Kembali ke saat ini, T.S. menerima telepon di rumahnya. Dan ternyata yang menelpon adalah Miss Gibson, seorang perwakilan dari Smith Senior. Miss Gibson ternyata mencari T.S. Karena T.S. paham kalau Miss Gibson tidak akan percaya kalau dialah T.S., akhirnya dia berbohong dan bilang kalau T.S. adalah ayahnya. Lalu dia mengaku kalau ayahnya bisu, sehingga dia yang akan menjadi perantara antara Miss Gibson dan ayahnya. Miss Gibson lalu menyampaikan bahwa rancangan roda magnet yang dikirimkan oleh T.S. berhasil menang dalam perlombaan bergengsi, dan bahwa T.S. diundang dalam ulang tahun Smithsonian ke-150 untuk menyampaikan pidato kemenangannya. Karena terlalu bahagia mendengar kabar ini, T.S. keceplosan dan bilang kalau hari liburnya sudah akan berakhir dan sudah harus masuk sekolah lagi. Miss Gibson pun mengira kalau sang ayah bekerja mengajar di universitas dan bilang kalau dia akan mengurus masalah perizinan yang diperlukan ke universitas. T.S. pun akhirnya berkata kalau ayahnya tak bisa datang karena sibuk. Setelah itu, T.S. keluar rumah dan protes ketika tahu kalau jagung yang akan ditelitinya ternyata sudah dikupas semuanya oleh kakaknya yang bernama Gracie. Gracie lalu menjawab kalau itu salah T.S. karena terlalu lama mengangkat telepon dan bertanya dari siapa telepon itu. T.S. pun lalu menjawabnya kalau itu adalah seorang dari New York yang ingin mewawancarainya terkait rancangan program yang dia ciptakan. Di sini Gracie malah menganggap kalau T.S. hanyalah membual, dan memang semua keluarga T.S. menganggap T.S. adalah anak aneh yang suka membual, walaupun sebenarnya dia sering menunjukkan kejeniusannya. Di keluarga T.S., dia memiliki kakak perempuan yaitu Gracie, yang bercita-cita menjadi seorang aktris. Tapi, selama ini dia hanya masih tampil di panggung kecil di sekolahannya. Kemudian ada ayahnya, bernama Tecumseh Eliot T.S. Pivet, yang sangat suka dengan hal berbau koboi, dan hidup seperti koboi. Sang ayah ini diceritakan jarang banyak bicara. Sedangkan ibu T.S. bernama Dr. Claire. Dia ini seorang ahli serangga. Kemungkinan besar, kecerdasan T.S. ini menurun dari sang ibu. Dia bahkan heran, bagaimana kedua orang tuanya yang sangat berbeda itu bisa bersama. Kemudian ada saudara kembar T.S. yang bernama Layton, yang secara fisik lebih unggul dari T.S., namun tidak dengan kecerdasannya. Secara umum, T.S. lebih mirip ibunya, sedangkan Layton lebih mirip sang ayah. Suatu hari, keluarga mereka mendapatkan cobaan, di mana Layton meninggal karena kecelakaan di kuda saat sedang menggunakan senapannya. Sebenarnya, saat itu T.S. juga bermain bersama Layton di sana. Di mana saat itu Layton menembakkan senapannya, sedangkan T.S. mencoba menghitung kecepatan senapan. Sayangnya, entah bagaimana tembakan malah mengenai Layton. Setelah kejadian itu, tidak ada lagi yang pernah membahasnya. Kemudian pada suatu hari, guru memberikan nilai C+ untuk tugas T.S. Sehingga T.S. menanyakan kenapa guru memberikan nilai C, padahal dia sudah mengerjakan dengan baik. Ternyata sang guru menjawab kalau jawaban T.S. tidak sesuai dengan teori ilmiah. Dan gurunya sebel karena dia merasa kalau T.S. sok pintar.
Mendengar itu, T.S. kemudian memperlihatkan kalau tulisannya itu bahkan sudah diterbitkan oleh majalah ilmiah di Amerika Serikat. Melihat itu, sang guru malah semakin kesal padanya dan berkata kalau T.S. memiliki kelainan mental superiority kompleks.